Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru pastinya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kurang semangat dong. Iya. Kita ulang sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ya, hari ini kita kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu kita dengan ibadah di rumah masing-masing ya adik-adik. Tapi sebelumnya nih Kak, kita harus menyiapkan apa Kak? Alkitab, buku tulisnya dan perlengkapan lainnya. iya. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Oh iya, ayo semuanya ambil sikap yang paling baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini Tuhan Yesus tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kami kembali untuk memuliakan dan memuliakan nama Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati hati, pikiran kami dan telinga kami agar kami fokus hanya pada Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tahu nggak? Kenapa Kak? Yesus itu indah. Oh iya. Lebih Pastinya indah Kak. dari pelangi. Terus? Lebih indah dari bunga di padang. Terus apa lagi? Lebih lalang dari lautan. Betul Kak. Kasih Yesus memang melampaui segalanya. Iya. Untuk itu kita mau puji Tuhan, yuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah.
Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita ucapkan sama-sama, yaitu titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita kembali puji Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang tenang. Doa pengampunan dosa kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya, kita membaca epistel atau ayat hafalan di bulan Januari, tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sekali lagi Inang bila katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sama-sama kita, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kembali kita ke pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 376, ikuti kau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti-Mu dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat dulu persembahan yang ke atas sambil mengucapkan janji persembahan kita dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, ya. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Persahabatannya, Dan harus audisi. kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, Puja Berkat dan Tercurah. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, dan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali memuji muliakan nama-Mu, dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus mengajar kami mengerti firman-Mu. Berkati kami, berkati diri kami di rumah mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di kitab Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5. Tapi Inang akan baca dari ayat 1 sampai 5. Ayub 1 ayat 1 sampai ayat 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Inang ulangi ayat 4 dan 5 ya. Anak-anak yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian lakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan. Pernah dengar nama Ayub enggak? Satu tokoh di Alkitab yang sangat populer di kalangan orang Kristen. Adalah pengertiannya sebenarnya adalah banyak orang bertanya mengapa orang benar itu menderita. Itu ya, dengarkan Inang berkhotbah ya. Mengapa orang benar itu menderita? Karena salah satu tokoh di Alkitab yang paling sering dibicarakan tentang bagaimana seorang orang yang benar itu, orang yang saleh tadi dituliskan, ada di sini dikatakan orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dialah yang namanya tadi Ayub. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan. Namun akhirnya nanti kita akan lihat tentang apa yang dilaluinya dalam hidupnya ketika kesalehan Ayub dicoba. Jadi nanti dia akan sakit, tetapi pada akhirnya nanti
Tuhan mengembalikan segala apa yang hilang dari dirinya. Dengarkan Inang ya, ketika seseorang kehilangan apapun dan dia tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikannya. Itu, aminkan itu ya. Dalam hati tidak akan ada yang dirugikan. Inang khotbahkan lagi, tidak akan ada yang dirugikan ketika Anda, ketika kita, ketika adik-adik datang mau menyembah Tuhan, hidup jujur, hidup saleh, hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Anda tidak akan pernah merasa rugi ketika Anda mau datang kepada Tuhan. Kita tidak pernah merasa rugi. Siapa yang diuntungkan ketika kita mau beribadah, ketika kita mau berdoa, ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan, tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Kita yang paling diuntungkan ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi jangan pernah bosan, ya adik-adik ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas mendengarkan firman Tuhan. Andalah yang paling diuntungkan ketika Anda mau bersama-sama Tuhan, mendengarkan Tuhan, bernyanyi, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak orang lain. Jangan katakan, ya si Anu gak maunya beribadah, si Anu gak mau beribadah, si Anu gak mau bernyanyi, si Anu gak mau berdoa. Jangan katakan. Jangan iri kepada orang-orang jahat ya. Jangan cemburu kepada orang-orang malas, kepada orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan. Tapi Anda harus cemburu sebenarnya kepada orang-orang yang baik, yang hidupnya berkenan kepada Allah, yang selalu ketika dia mengalami apapun, dia datang kepada Tuhan, dia beribadah. Jadi kalau dibilang, abang gak beribadah kok, adik gak beribadah, atau mama bapak gak beribadah, jangan tiru itu ya. Karena tadi apa yang bilang? Diuntungkan sekali, bukan hanya dalam berkat jasmani, tapi juga rohani. Iya, hatinya bahagia, hatinya damai, hatinya senang. Ketika kita mau berada, berdiam, tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah, dalam hidup kita sehari-hari, dalam kebaikan kita. Kita bangga membaca kitab Ayub. Nah, kenapa Inang bilang seperti itu? Dia saleh, dia jujur, dia baik, dia takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dia menjauhi kejahatan, dan dia adalah orang yang sangat melakukan perintah Tuhan. Kita baca tadi di ayat yang kelima. Tapi sebelumnya Inang khotbahkan lagi bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Dikatakan di sana, dia orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia orang paling banyak harta. Dengarkan Inang ya, tadi kita bilang dia orang yang saleh, dia orang yang baik secara rohani, dia orang yang beribadah dan orang yang takut kepada Tuhan. Dan bukan hanya dia kaya dalam rohani, dia juga kaya dalam materi. Siapa yang tidak ingin kaya? Hah? Adik-adik di rumah? Orang belajar, orang ini melakukan segala sesuatu kan? Siapa yang tidak pengen kaya? Semua orang pengen punya harta. Dan kita lihat di sini dia punya banyak harta. Tetapi dia juga punya anak-anak. Dia punya 7 anak laki-laki dan berapa anak perempuan? 3 anak perempuan. Semuanya berapa jumlahnya? 7 tambah 3 10. Dia punya 10 anak. Tanya dulu Bapak Mama. Lihat dulu di keluarga berapa anaknya. Orang itu punya berapa? 10. Apakah mereka kekurangan makan dan minum? Tidak. Apakah mereka kelaparan? Tidak. Siapa yang memelihara mereka? Tuhan. Jadi katakan pada orang tuamu, Tuhan memelihara kita. Jangan khawatir, jangan ragu. Ayub punya 10 anak, 7 laki-laki dan 3 anak perempuan, dipelihara oleh Tuhan. Dan dia punya banyak sekali harta. Tuh luar biasa hartanya kan. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Nanti hitung dulu di rumah itu berapa jumlahnya semuanya ya. 7.000 tambah 3.000, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Hitung di rumah berapa itu? Banyak gak itu? Banyak banget kan? Dan dia orang yang terkaya. Tadi Inang khotbahkan apa? Dia orang yang sangat baik, beribadah kepada Tuhan. Dia mempunyai banyak anak, itu kan? Dan dia mempunyai banyak harta. Biasa orang kaya, ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Orang kaya mengadakan pesta, biasa itu kan.
Orang kaya itu mengadakan pesta di rumahnya, dan luar biasanya adalah tiru ini ya, teladani ya. Mereka juga mengundang ketiga saudara perempuan mereka untuk makan dan minum bersama-sama. Anak-anak yang laki-laki itu menurut gilirannya mengadakan pesta, dan mereka mengundang ibotonya. Tahu nggak ibotonya? Saudaranya perempuan. Mereka mengundang saudaranya perempuan untuk makan dan minum bersama-sama di pesta yang diadakan oleh saudaranya laki-laki. Dengarkan Inang, saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Harus saling mengasihi, harus saling menghormati. Baiknya punya abang seperti ini ya. Abang-abangnya mengundang adik-adiknya yang perempuan, kakak-kakaknya yang perempuan, dan kita lihat mereka bersama-sama makan dan minum. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Makanya di rumah jangan berantem dong, baikan dong. Karena apa? Karena sesama saudara harus saling mengasihi, sesama saudara harus saling mengampuni, sesama saudara harus saling memberi. Bayangkan ini, mereka saudaranya laki-laki itu memberi makan kepada saudaranya perempuan. Apakah saudara perempuannya miskin? Tidak, kaya juga, tetapi mereka saling silaturahmi satu dengan yang lain. Bagus itu loh deh, itu teladan, kita teladani ya lagi ya. Dimana kita sesama saudara di rumah, laki-laki dan perempuan harus saling mengasihi. Apa yang dilakukan oleh Bapa yang baik itu, yaitu Ayub? Ditulis di ayat 5. Apabila setelah hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Maka pagi-paginya, Inang terharu dengan kata pagi-pagi. Tidak dikatakan siang hari atau sore atau malam. Setelah mereka selesai pesta, maka besoknya atau pagi-pagi, Ayub Bapa yang saleh itu memanggil anak-anaknya yang berapa orang tadi? Yang 10 orang tadi. Apa yang terjadi? Maka Ayub menguduskan mereka. Dan apa yang terjadi? Pagi-paginya, artinya apa? Pagi-paginya datanglah untuk beribadah. Pagi-paginya berdoa. Pagi-paginya. Kenapa kita harus pagi menyerahkan diri? Karena pagi kita akan memulai segala aktivitas kita. Segala apa yang mau kita lakukan, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dikatakan pagi-pagi Ayub bangun. Biasanya kita malas bangun ya. Siapa yang malas bangun di sini? Siapa yang masih dibangunkan? Iya, masih dibangunkan ya. Katanya di sini Ayub itu pagi-pagi, bapak itu, yang khotbahkan lagi nih. Bapak siapa yang baik? Ini bapak ini ya, bukan masalah mama ini ya. Saya khotbahkan hari ini masalah bapak ini. Bapak siapa yang rajin beribadah? Bapak siapa yang rajin marminggu? Bilang sama bapak ya, kalau dia malas marminggu ya atau beribadah ya, bilang sama dia, Ayub harus bapak tiru. Dia apa dilakukannya? Menguduskan anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Dia menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Bapak yang baik adalah bapak yang punya komunikasi yang baik dengan Tuhan dan mendoakan anak-anaknya supaya Tuhan mengampuni segala kesalahan anak-anaknya. Membawa anak-anaknya supaya masa depan anak-anaknya kepada Tuhan. Dengarkan ini. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah lakukan Ayub senantiasa. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Ayub itu? Dia berpikir mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Jadi yang mendoakan anak-anaknya supaya Tuhan mengampuni kesalahan anak-anaknya, mengampuni kesalahan dosa anak-anaknya adalah bapaknya. Maka beruntunglah adik-adik jika punya bapak yang baik, yang bukan hanya kantongnya tebal, tetapi juga imannya kuat, imannya teguh, imannya tinggi, membawa anak-anaknya ke hadapan Tuhan, mendoakannya supaya mereka diampuni kesalahan dan dosanya oleh Tuhan. Karena luar biasa doa seorang bapak itu, karena bapak adalah imam di keluarganya. Dan dikatakan di sini, dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Siapa tahu mereka berdosa dalam hati. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena pertama sekali dosa bukanlah yang dilakukan di luar, tetapi di dalam. Ayo, banyak orang yang nampaknya dia diam tapi hatinya
berkata-kata, dan di dalam hatinya banyak hal-hal yang busuk atau yang tidak baik, maka dosa dimulai dari hati, bukan oleh tangan. Kata Yesus, apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan berawal dari hati, berasal dari hati. Hati siapa yang baik? Hati orang Kristen yang benar-benar di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan dikatakan di sini, mungkin mereka sudah berbuat dosa dan telah melakukan Allah dalam hati, maka dilakukan ayublah senantiasa. Maka nanti adik-adik mungkin bertanya, Inang, saya kan gak punya bapak lagi, ada mama kan? Berarti mama adalah yang mendoakanmu kepada Tuhan. Atau mungkin kau tidak punya orang tua, ada opungkah atau ada saudarakah? Tapi sebenarnya setiap orang harus menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan minta ampun atas segala kesalahan dan dosa kepada Tuhan secara pribadi. Tapi kita bangga punya Ayub, cerita Ayub di sini, bahwa dia adalah bapa yang baik, yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dan supaya Tuhan memberkati anak-anaknya. Berbahagia setiap orang yang meniru Ayub dengan imannya yang luar biasa, yang setia senantiasa sampai akhir hidupnya dan diberkati. Adik-adik mau diberkati? Semua orang mau kan? Iya, bagaimana itu? Memberikan persembahan kepada Tuhan seperti jumlah anak-anaknya tadi. Memberikan persembahan yang paling penting adalah, kalau di sini korban kan, korban pada mana kita dengan Tuhan apa? Kristus. Tapi korban kita sebenarnya, persembahan kita terbaik adalah hidup kita. Persembahkan hidupmu, kata Paulus, sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam hal ini kita meneladani Ayub dan meneladani juga anak-anaknya yang punya silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik, kasih yang baik, dan dikatakan di sini mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Adik-adik mau seperti itu? Pasti. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami pelajari bahwa Ayub bukan hanya kaya secara materi, tapi juga kaya secara rohani, membawa anak-anaknya ke hadirat Tuhan, agar Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa. Setiap orang datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku segala kekurangan dan kesalahan, tetapi dalam hal ini kami pelajari bahwa ayah sebagai imam di keluarga adalah yang utama untuk membawa kami ke hadirat Tuhan, untuk Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan anak-anaknya. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami tahu bahwa kami selalu dikasihi oleh Tuhan, diberkati dan diberikan kesehatan oleh Tuhan dan panjang umur. Biarlah kami tidak malas dan bosan untuk mengikuti ibadah ini. Ampuni segala dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat dulu pujian kembali kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Mau berjalan dengan jurus mamaku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Kita akan mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.